Halo para pengangguran, dimanapun kalian berada, masih jadi beban keluarga? Sama saya juga. Jangan menyerah, teruslah bersantai untuk mengejar cita-cita. Selamat datang kembali di channel JJ. Seperti biasa, bersama saya Joe dan rekan saya, Jack. di sini kami akan membahas alur cerita film yang bergenre horor dan berjudul The Farm, yang berarti ladang. Jir, dari judulnya sudah menyeramkan. Alur cerita film ini cukup membingungkan. Namun tenang, sudah kami riset sebelumnya dengan kemampuan IQ kami yang pas-pasan ini. Sehingga kami dapat merangkum cerita ini dengan detail, singkat, dan akurat. Sebagai sedikit bocoran, film ini berisi adegan-adegan yang lumayan sadis. Ih, serem. Oke, jangan banyak basa-basi. Daripada kalian penasaran akan keseruan film ini, langsung saja kita ke ceritanya. Jack? Film diawali dengan perjalanan seorang sepasang kekasih yang sedang menuju suatu kota. Sepasang kekasih ini yang bernama Alec dan Nora. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Nora ingin membuang air kecil dan meminta kepada Alec untuk berhenti di tempat pemberhentian. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Namun ternyata tempat itu kosong. Setelah mengetahui tempat itu kosong, kemudian Nora pergi ke belakang untuk memeriksa keadaan setempat. Ternyata, di situ terdapat bekas tenda dan Nora menemukan sebuah dompet dan ponsel. Karena Nora sudah tidak tahan lagi dan tanpa memikirkan keadaan setempat, Nora pun langsung memberikan pupuk alami pada tanah tersebut supaya subur. Di situ mereka tidak menyadari bahwa tempat itu berbahaya. Bisa kita lihat bahwa di situ terdapat tengkorak kepala manusia. Jir, belum apa-apa udah serem. Perjalanan pun dilanjutkan. Di dalam mobil, Nora menceritakan tentang apa yang Nora lihat seperti terdapat tenda yang rusak. Ia menemukan sebuah dompet dan ponsel. Namun si Alec meyakinkan bahwa semua itu akan baik-baik saja. Setibalah dia di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua dengan mobilnya yang mogok. Di situ si Alec berniat membantu. Ternyata wanita tua tersebut bersikap aneh dan menyuruh mereka pergi. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan dan melupakan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun merasa lapar dan berhenti di kedai makanan setempat. Di situ mereka berdua memakan Krabby Patty. Setelah selesai makan, Nora dikejutkan dengan seorang pria yang bersikap aneh dengan mengatakan, "Kau tidak aman di sini." Di sini Nora sudah mulai curiga bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk disinggahi. Kemudian mereka berhenti di tempat pengisian bahan bakar dan Alec bertanya kepada sang kasir di mana tempat penginapan terdekat daerah sini. Sang kasir pun mengatakan bahwa penginapan tidaklah terlalu jauh, sekitar 30 menit dan lokasi penginapan sebelah kanan jalan. Sebelum sampai ke penginapan, Nora mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak berhenti daerah sini. Karena Nora merasa tempat ini adalah tempat yang aneh atau tidak baik. Si Alec pun mengatakan bahwa dia sudah sangat lelah dan membutuhkan tempat istirahat. Dengan terpaksa, Nora menurutinya. Ngabet banget sih Lek-Lek. Tibalah mereka di suatu tempat penginapan yang disarankan oleh sang kasir sebelumnya. Di situ terdapat banyak mobil yang sedang parkir, namun tempat itu seperti tidak memiliki pengunjung. Di situ Nora merasa semakin curiga dan mengajak Alec untuk melanjutkan perjalanan saja. Namun Alec tetap meyakinkan Nora bahwa di sini kita akan baik-baik saja. Karena Alec melihat terdapat bekas makanan yang ada di meja. Dan Alec pun berpikir bahwa pengunjung penginapan di sini sedang berpergian keluar. Mereka pun berjumpa dengan pemilik penginapan tersebut, dan Alec mengatakan bahwa akan memesan kamar untuk menginap 1 malam. Pemilik penginapan langsung mengantarkan mereka ke kamar. Sesampainya di kamar, disinilah sebenarnya malapetaka itu akan terjadi, dan mereka belum menyadari bahwa kamar di bagian atas terdapat bekas darah. Malam pun tiba, setelah mereka gosok gigi dan mereka melanjutkan untuk tidur. Setelah mereka tertidur, tiba-tiba terdapat seseorang di bawah kasurnya. Seseorang itu menggunakan topeng yang berbentuk hewan. Lalu, orang bertopeng tersebut menculik mereka. Alec sih ngeyel. Keesokan harinya Nora pun tersadar dan sudah berada dalam kurungan. Ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Ternyata feeling Nora benar bahwa tempat ini adalah tempat yang menyeramkan. Di samping itu, Nora pun memberontak. Kemudian datanglah seseorang bertopeng menghampirinya. Dan Nora diperlakukan seperti hewan sampai membuat ia tidak sadarkan diri.
Setelah Nora tersadar, ia terkejut dan panik saat mengetahui bahwa tubuh dan kakinya sudah terikat. Dia pun bingung dengan apa yang akan terjadi. Kemudian datanglah seseorang pria bertopeng dan menyuntikkan sesuatu ke dalam sumber pupuk milik Nora. Ini mungkin akibat dari Nora membuang pupuk sembarangan tadi. Lanjut, ternyata suntikan itu adalah suntikan yang membuat Nora akan hamil. Setelah itu, Nora dibawa ke suatu tempat. Di area lokasi tersebut, ia semakin keheranan karena Nora melihat semua manusia mengenakan topeng hewan. Dan anehnya, mereka tidak pernah saling berkomunikasi. Tidak hanya itu saja keanehannya, namun di sana juga terdapat seseorang bertopeng yang sedang mencacak daging manusia layaknya hewan. Lalu Nora pun dimasukkan di sebuah kandang dan kandang itu seperti kandang sapi. Cek. Scene pun berganti. Kita melihat kondisi Alex yang sudah terkurung di kandang. Tidak hanya Alex, namun di situ terdapat banyak orang yang sudah terkurung. Dan mereka adalah korban-korban sebelum Alex. Bisa kita lihat di scene sebelumnya, terdapat banyak mobil parkir di penginapan tersebut. Dan fix, mobil ini adalah mobil mereka. Datanglah sekelompok pria bertopeng. Di situ pun, Alex melihat pertunjukan yang sangat mengerikan. Salah seorang dari tahanan tersebut dipukul hingga mati menggunakan palu yang berukuran besar. Di situ Alex memberontak dan ketakutan. Kemudian sekelompok pria itu menghampiri Alex dan tiba-tiba setelah itu mereka dibawa ke suatu tempat. Kemungkinan tempat itu adalah tempat memotong daging. Kita bisa diperlihatkan dengan kondisi kampung tersebut. Kampung itu cukup besar dan semua yang ada di kampung itu menggunakan topeng. Namun, ada seorang pria yang tidak menggunakan topeng. Dan pria tersebut adalah sang pemilik penginapan. Bangke, fix dia adalah dalang dari kejahatan ini. Apa sebenarnya tujuan dari orang tersebut? Kita lanjut ke ceritanya. Scene diperlihatkan dengan seorang wanita yang diperlakukan seperti hewan. Namun perempuan itu bukanlah Nora. Perempuan itu dimanfaatkan oleh sekelompok bertopeng untuk diambil air susunya dan dijual kepada klien dari pemilik penginapan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari pria itu adalah menjual atau memperjualbelikan daging dan susu. Di sini anehnya pria itu menyebut sekelompok tahanannya dengan sebutan sapi. Cerita pun berlanjut ke Nora yang sedang berkomunikasi dengan salah satu tahanan. Kita sebut saja Jenny. Kebetulan kandang mereka bersampingan. Nora pun mengatakan pada Jenny apa yang terjadi di sini. Jenny pun menjawab, semua terjadi begitu saja. Dan Jenny mengatakan bahwa dia sudah berada di sini selama 2 tahun. Selama ini, dia dipaksa untuk hamil dan dimanfaatkan air susunya supaya bisa memproduksi lebih banyak. Jenny memiliki satu anak dan beberapa kali keguguran. Dan Jenny pun mengatakan bahwa semuanya akan bernasib sama seperti dia. Cerita pun berlanjut ke tempat yang berbeda. Di sini kita diperlihatkan kembali dengan munculnya seseorang yang dijumpai oleh Nora dan Alex sebelumnya. Ya, benar, yaitu sang penjaga kasir bahan bakar. Dan ternyata dia adalah salah satu bagian dari anggota bertopeng itu. Saat itu, sekelompok bertopeng mendatangi Jenny. Karena Jenny sudah tidak memproduksi kembali, maka dia akan diakhiri hidupnya dan diambil daging dan organ dalamnya. Seperti apa yang Jenny katakan sebelumnya. Sungguh kejam sekali. Di samping itu, Nora melihat apa yang sedang terjadi pada Jenny dan membuat Nora menjadi sangat ketakutan. Anehnya, tiba-tiba Alex pun datang. Kita tidak diperlihatkan bagaimana Alex bisa selamat. Kemudian, Alex mengajak Nora untuk melarikan diri dari kampung bertopeng tersebut. Setelah mereka keluar dari tempat itu, mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar. Nora dan Alex menemukan sebuah tempat ibadah yang berada di kampung itu. Lalu mereka masuk dan bersembunyi. Tiba-tiba, ada seorang pria bertopeng masuk ke dalam tempat ibadah itu. Keberadaan mereka pun diketahui. Lalu, pria bertopeng itu menyalakan sinyal alarm yang menandakan bahwa adanya tahanan yang kabur. Kemudian, Alex dan Nora berlari sekencang-kencangnya. Naasnya, Alex terjerat jebakan yang mengenai kakinya. Lalu, Alex menyuruh Nora untuk tetap berlari, dan tiba-tiba Nora pun terus berlari untuk menghindari dari kejaran pria bertopeng tersebut. Saat kondisi sudah sedikit reda, Nora melihat seorang bertopeng di balik mobil. Di situ Nora berkesempatan untuk menyerang pria itu dan kabur dengan menggunakan mobilnya.
Saat berhasil menumbangkan salah satu anggota bertopeng itu, sayangnya Nora dipergoki oleh anggota bertopeng lainnya. Lalu Nora mengendarai mobil tersebut dan berusaha menjauh dari kejaran mereka. Tetapi mobil yang dikendarai Nora ternyata kehabisan bahan bakar dan membuat Nora turun dari mobil itu. Situasi Nora semakin sulit karena Nora tidak tahu arah jalan untuk kabur atau pergi meninggalkan tempat neraka itu. Di saat itu, Nora sempat terpojok dari kejaran pria bertopeng itu. Beruntung, Nora berhasil melukai pria tersebut dan membuat Nora selamat dari kejaran pria bertopeng. Nora pun melihat sebuah mobil bus yang sedang terparkir di tempat itu. Lalu Nora berpikir bahwa itu adalah bus untuk akses keluar masuk dari kampung ini. Saat itu Nora mengajak salah satu tahanan perempuan untuk melarikan diri menggunakan bus yang ia lihat sebelumnya. Setelah masuk ke bus, ternyata kuncinya tidak ada di dalam mobil itu. Mereka berdua pun mencari kuncinya di ruangan terdekat. Nora pun berhasil menemukannya. Saat kembali ke bus tersebut, kemudian Nora menyalakan mobilnya dan mobil itu berhasil menyala, membuat Nora sedikit tersenyum. Namun temannya itu malah terkejut dan ternyata sekelompok anggota bertopeng itu sudah ada di dalamnya dan mereka pun sudah dipastikan tidak akan selamat. Dan film pun tamat dengan diperlihatkan Nora dan temannya menjadi hidangan para anggota bertopeng tersebut, layaknya babi guling. Ending yang sangat, menurut saya ini adalah ending yang sangat mengsapikan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah memperlakukan hewan dengan cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa hewan tersebut. Karena sejatinya hewan pun memiliki rasa dan hewan pun merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita ini. Saya Jack bersama dengan Joe. Sampai bertemu di video selanjutnya.